Nah, aduh, ya. Ibadah korbannya berubah total. Korbannya itu per bulan tuh ada apa-apanya itu. Bawa uang karungan, tanah dijual luar biasa. Saya yakin Komono jemaat akan jual tanah rumahnya satu untuk bangun hebat. Saya percaya 1000%. Kalau enggak kena badai, bukan emas dan perak yang selamat. Kalau tidak akan kena badai. Selamatkan suamimu, selamatkan anakmu, selamatkan keluargamu sekarang. Jangan sekarang Allah punya rencana kegerakan ini. Ini dunia penuh kegerakan. Tidak perlu KKR. Tidak perlu seminar-seminar. Tidak perlu gereja dalam doa. Hidup dalam doa. Mengglobal. Apalagi Amerika. Saya dengar orang Kristen yang sungguh-sungguh. Tiap hari berdoa. Minta ampun sama Tuhan. Tidak ada yang main-main lagi. Kalau main-main lagi, akan ada badai kedua. Akan ada badai kedua. Mari bilang Tuhan ampuni. Jangan percobaan berkali-kali. Saya akan bertobat. Karena percobaan itu untuk mempercepat rencana Tuhan. Ini tidak dipercepat, aduh. Keras manusia itu. Keras. Juga berontak sama pendeta. Ibadahnya tidak main-main lagi. Haleluya. Haleluya. Corona itu membawa berkat. Gereja dipulihkan. Tapi kalau kita main-main, corona kedua datang. Kita udah terang percobaan Allah punya rencana, tidur-tiduran. Aduh. Bangun kol sanga, bangun kol sabolo, dianggap hartanya bisa melindungi dia. Habis. Stefania berkata, emas dan perak gak bisa melindungi kita. Emas dan perak. Mari kita layan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sekarang masuk ke pintu. Coba baca lagi. Ulang Keluaran 12 ayat 6. Demikianlah firman Tuhan, Keluaran 12 ayat 6. Kamu harus mengurungnya, betul, Keluaran 12 ayat 6. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Glory. Ini Paskah pertama untuk orang Israel. Sampai karena pentingnya Paskahnya Israel jadikan bulan pertama. Almanak Yahudi, bulan pertama yaitu keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Paskah pertama. Bawa domba, potong persembahkan dan sebagian darahnya laburkan di pintu. Netes setengah. Ini semua rumah Israel. Tidak ada satupun yang kelewatan. Semua dilabur darah. Orang masuk. Malakul maut datang. Kalau lihat darah, minggir dia lewat. Lewat. Malakul maut lagi lewat. Lihat orang Mesir darah. Masuk, anaknya mati. Masuk, anaknya mati. Itu bukan dongeng. Masuk, anaknya mati. Sampai Mesir terdengar tangisan. Menjerit-jerit. Anaknya tidak sakit. Tidak kena corona.
mati mendadak. Jangan dikira tinggal di kamar, tidak ibadah, tidur-tidur, wah, dikira aman. Iya, buktikan hanya. Mau cari ibadah yang tidak bangun pagi. Lihat saja, buktikan. Allah mulai bekerja sekarang dengan percobaan untuk membawa orang Kristen berkualitas. Darah. Orang masuk dalam. Apa artinya darah itu? Darah itu apa? Apa ada darah di kita? Kan rumah saja. Rumah itu gambaran bait Allah. Bait Allah kita. Ada darah. Bangun pagi. Sakit ya. Sakit. Sembahyang malam. Aduh. Saya orang cacat nih. Bisa sembahyang malam. Bisa puasa tiap Jumat. Sakit. Tapi tidak apa-apa. Sakit karena Tuhan. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Sakit. Ketaatan. Penyangkalan diri. Coba kalau di sini bisa baca lagi selanjutnya. Suruh makan daging Paskah. Dengan sayur yang pahit. Dan roti tidak punya ragi. Roti tidak punya ragi, rasanya apa ya? Ini orang Israel makan sayur yang pahit, makan roti tidak punya ragi, tidak ada gulanya. Itu harus, kalau makan roti pakai ragi, ada gulanya, mati. Mati. Oh Tuhan, tidak enak saya makan roti. Pakai gula sedikit lah. Pakai ragi biar ngembang. Belum habis mendelik. Mati. Ini bayangan apa? Penyangkalan diri. Kita belajar menyangkal diri. Jangan senang-senang, tertawa, ceringas-ceringis. Tidur bangun jam 9 bangunnya. Mamanya diam saja. Aduh, dosa mamanya itu. Mamanya dosa sekali. Itulah. Darah penyangkalan. Di sini ada darah. Kan dulu di sini. Bangun pagi, belajar doa. Aduh, sakit. Ya. Ibadah pagi jam 6. Aduh, ngantuk ya. Sakit, saya jam 2 udah bangun. Tuh, ngantuk. Tidak ada orang yang main-main lagi. Ke gereja tidak ada yang terlambat. Ke gereja kayak mainan lagi, tidak ada. Kalau kocong on, tidak ada yang terlambat. Tapi kalau gereja terlambat, main-main ikut pada Tuhan, tidak ada lagi. Allah akan pulihkan gereja ini. Allah pulihkan. Tidak ada yang main-main lagi. Kalau ada yang main-main lagi, Allah kirim bencana lagi. Tahu kapok. Babak belur. Ini kalau corona tidak habis sampai bulan 6, sudah 400 triliun APBN. Kalau sampai bulan 7, 800 triliun. Kalau bulan 10, 1.200 triliun. Habis apa tak kolab. Mari saya berdoa selalu minta ampun. Ampuni bangsaku Tuhan. Selamatkan bangsaku. Kalau bangsa kita ini hancur, kita hancur juga semua. Haleluya. 400 triliun sampai bulan ini. Untuk bansos, untuk ini. Aduh. Kalau tidak, bisa 1.600 sampai bulan 8.
1.600 triliun. Bahaya. Kolab. Mari berdoa sahabat. Mau berdoa? Tuhan ampuni. Ampuni bangsaku. Ampuni bangsaku. Ampuni Tuhan. Coba lihat. Bangsa Israel. 70 kali sabat. Tidak bayar perbuluan. Tidak bayar sabat tanah. Disikat oleh Tuhan. Datangnya Babil menyerang. Tawan ke Babil 70 tahun. Tidak bertobat. Allah kirim Hitler. Jutaan orang Yahudi mati digas beracun. Tidak bertobat lagi. Allah kirim lagi tentara Titus. Dibantai orang. Larilah orang Yahudi. Luar biasa. Rahasia. Tidak salah Yesus kalau dalam Alkitab. Yesus itu sering menangis. Cuma tidak ditulis semua. Nangis Yesus. Waktu bait Allah mau dirobohkan. Dia nangis. Aduh. Satu bata pun tidak tersusun. Oleh tentara Titus bait Allah diratakan. Emas-emasnya diambil. Aduh. Tuhan nangis. Keras kan. Sekarang keras. Jangan main-main. Yang ibadah dibikin mainan. Nanti akibatnya fatal. Ini peringatan dari gembala. Kalau peringatan dari Tuhan, lebih keras lagi. Amerika mesti bertobat. Orang Kristen yang sungguh-sungguh hampir tiap hari berdoa. Bayangkan, berapa ratus ribu yang mati kena corona. Seluruh dunia mengglobal. Tapi balik itu ada doa. Gereja mulai sungguh-sungguh. Mulai berdoa. Yang acuh-acuh. Yang acuh. Ngisrengian. Terang ada korang ngisrengian. Gaya pakai masker. Saya di kamar tak kira kena. Tak ibadah. Untuk dapat izin. Kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan itu doa kita. Haleluya. Sabat 70 kali sabat. Dilanggar oleh orang Yahudi. Luar biasa. Zaman Esther. Mereka lupa doa. Lupa ibadah. Kenapa? Mereka di daerah negara orang. Sudah kaya-kaya. Tenang sudah. Tidak dijajah lagi. Rajanya baik. Orang dikasih bebas beli tanah. Senang-senangan semua. Allah kirim bencana datang. Dipateni semua. Saya mau berani. Esther juga gini. Permaisuri. Berpermaisuri. Senang makmur. Kata berdaya. Kalau kamu tidak mau tolong bangsamu, kamu mati juga. Tak gitu. Esther takut. Oke. Suruh puasa semua. Orang Yahudi belajar doa puasa. Belajar doa puasa. Hidup dalam doa. Di negara Susan. Hidup doa. Berdoa menangis. Dulu kemarinnya tidak mau nangis. Kemarinnya tidak mau doa. Tiduran karena perutnya kenyang. Kipas-kipasan. Tidak bisa. Percobaan itu akan mencetak gereja hidup dalam doa. Akan mencetak gereja beribadah yang murni. Bukan beribadah selfie, kumpul-kumpul ya. Rame-rame dengan kesombongan, dengan pemberontakan.
ibadah yang benar. Ibadah yang benar. Korbannya yang benar. Masa seumur hidup saya tidak pernah nikmati perpuluhannya. Udah tambah kaya. Tidak bisa bayar perpuluhan. Hati-hati deh. Hati-hati. Aduh. Rahasia. Laka. Uangnya dimakan sendiri. Makan sendiri. Kurang. Kok bisa makan? Kok bisa beli mobil? Kok bilang kurang? Kurang terus. Akan melorot terus. Nanti musibah datang lagi. Habis harta saudara. Bertobatlah. Haleluya. Bertobatlah. Wuhan banyak gereja bertobat. Gara-gara Wuhan kena corona, banyak gereja di Wuhan bertobat. Boleh tanyakan. Ya. Tuhan tidak mau tuh meremehkan ibadah. Hati-hati. Hati-hati. Dan lebih banyak meratap. Berdoa untuk bangsa kita. Tidak ada yang meremehkan ibadahnya. Mereka disikat oleh Tuhan. Tidak dikasih percobaan tidak bisa. Makanya Yakub berkata, berbahagialah orang yang bertahan dan percobaan. Kalau sudah disikat dan percobaan, dia pasti berbahagia. Pasti berbahagia. Glory. Jangan main-main lagi. Karena pemerintah suruh gini, banyak berdalih-dalih. Tidak apa-apa bang, saya ngamuk. Yang penting Tuhan tidak ngamuk sama saya. Glory. Mari kita beri data.